Maka itulah Allah ingatkan tentang ma qadarullahu haqqa qadrihi, ma qadarullahu, maka mereka menganggap Allah, mereka tidak menganggap Allah. Mereka katakan Allahu Akbar, nggak dianggap Allah. Dari semua. Sehingga Allah itu tidak ada nilainya di hadapannya. Bahkan Allah itu hanya jadi jongos untuk disuruh-suruh oleh dirinya. Ciri orang beribadah pada Allah, untuk meminta pada Allah, jongos itu, menjadikan Allah jongos. Karena seharusnya adalah da'u itu menghadirkan. Ini manusia terjebak dengan istilah ud'uni astajib lakum. Kamu pun kepada anak kamu yang masih kecil, ud'uni astajib, wahai anakku, cucuku, kau mintalah pada aku, minta jajan, minta apa. Bahkan aku sedang makan pun kau boleh minta-minta cebok, mama mama ini. Boleh. Ud'uni astajib lakum. Karena engkau adalah masih anak ingusan. Kalian adalah anak yang belum adab. Kalian masih junub. Boleh. Tapi udah jengot segini manusia junub. Sholat dengan junub. Tadi. Wala taqrabus sholat wa antum sholat dengan mabuk. Bagaimana? Apa boleh ayat yang lain mengatakan ud'uni astajib lakum? Lihat ayat yang lain dong. Jangan terus aja Allah itu ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Siapa yang meminta, siapa yang diminta. Bagi kalian yang masih awam, boleh di awal. Tapi masa umur-umur awam? Kan sekarang kiainya banyak anak awam dari semua. Selama kau tidak menyaksikan apa yang di sebalik semua ini, awam dari semua. Itulah yang disebut ulama. Ulama itu adalah yang ngerti alam tadi semua. Karena alam itu Allah, alamat tadi semua. Maka itulah Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Inilah cermin Allah al-haq. Bagaimana kau pandang gunung itu alam, gunung. Hanya kebodohan. Dan Allah contohkan Nabi Musa. Pada saat melihat gunung, kata Allah, kalau kau lihat gunung itu gunung Musa, nah inilah. Barulah Allah mengajarkan Nabi Musa. Sebetulnya bersamaan itu Allah mengajarkan kita. Melihat segala sesuatu. Disitulah, kata Allah, jangankan engkau menyaksikan meletusnya gunung, menyaksikan engkau bisa terbang ke alamul lahut, kau berpakaian pun sebenarnya akan menangis. Engkau mandi pun jangan angkat air. Engkau akan menangis. Rasa dingin di kulit. Rasa asin di dapurmu. Rasa manis yang kau tiap hari kau berjumpa dengan Allah. Ada Rasulullah, rasa Allah. Rasul, rasa. Rasul Allah. Itulah cara orang hakikat mengingat Allah. Cara orang syariat mengingat Allah, melihat tadi. Sholat dikir. Doa pun dikir sebetulnya. Selama kamu adalah siapa yang ingat. Karena konsepnya doa itu tidak ada yang bisa minta pada Allah kecuali Allah masalahnya. Adapun proses ud'uni astajib lakum itu belajar seperti nggak bedanya kamu ke cucumu sebenarnya. Makanya kata Abah kalau ingin melihat isi Al-Quran, lihatlah kebiasaan makhluk. Karena ad-dunya mir'atul akhirah. Maka kehidupan makhluk ini terutama kalau ingin melihat perbuatan Allah, lihatlah pada ibu. Sebetulnya. Kasih sayang ibu. Itulah kasih sayang Allah. Walaupun itu hanya 1/1000-nya, 1/100.000-nya. Tapi kau bisa menyaksikan rahmannya Allah, rahimnya Allah pada ibumu. Itulah kenapa kalian harus keluar dari mulut rahim. Bukan dari butun. Wahai manusia, di akhir zaman ini, Abah Saklek ini ngomong tadi kalian. Tadi semua. Dan kalian yang melaksakan, yang menjadikan kegiatan ada mengeluarkan manusia dari perut-perut manusia. Berhenti. Kalau kalian tidak ingin mengancam dunia ini, berhenti. Karena manusia itu harus datang ke sini adalah dari mulut rahim. Dan itu ada pada ibumu. Maka disitulah rahim ibu. Tubuhnya Rahman, itulah rahim. Maka disinilah sesungguhnya kalau ingin melihat. Nah, bukti manusia sekarang tidak menyayangi ibunya. Tidak mengenali ibunya.
pasti tidak mengenali Allah. Nah, itulah pada saat kamu dalam kandungan, ya. Pada saat kamu dalam kandungan, bagaimana kau diskusi dengan Allah sebagai ruh yang akan dilepaskan, ditiupkan oleh dia kepada apapun. Dirinya, dia ngobrol dengan dirinya. Alastu bi rabbikum. Itu sebelum punya jasad. Ditanya dulu. Maka si ruh itu bertanya tentang pada saat dia sahabat. Itulah diskusi panjang di alam arwah antara kita dan Allah. Sampai kita punya nama bersama. Si ruh itu meminta kepada Allah. Nah itu nama bersama pun hilang kita. Padahal itulah PIN, personal identifying number. Pada saat ditanya Allah, siapa kamu? Nah itulah jawabanmu. Abah sudah ajarkan, silahkan lihat. Di live Abah selainnya. Tadi semua. Ya, siapa kamu? Nah ini. Kalau jawabanmu Usman, Mamad, Udin, Jubaidah. Udah, celaka. Inilah pada saat ruh itu bertanya tentang ketakutan ruh yang akan ditiupkan pada tubuh kita. Itulah kata Abah, sehari setelah ruh itu ditiupkan, ruh itu berzikir, Allah, 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 menyadarkan si tubuh. Allah, 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 Allah. Ruh itu kalau dalam kita berjanji adalah di dalam pisul bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia terus berzikir. Allah, Allah, Allah. Karena tadi betapa takutnya si ruh itu mau masukkan ke tubuh yang bernama jasad. Supaya dia nanya, siapa saya ya Allah? Siapa engkau ya Allah, kata kita. Kata ruh kita. Karena kita ini bukan ini. Ya ruh Allah itu yang ditiupkan nanti pada tubuh ini. Kemudian dirampok oleh tubuh ini yang bernama si Mamad, si Udin, si Somad, Kiai A, Kiai B, Buya, Syekh. Pedut yang merusak alam ini saja semuanya. Tadi semua. Berlaku kayak badut, kayak raja manusia. Ngerti aja enggak. Tadi semua. Kalau Abah boleh, orang-orang semacam itu ingin Abah hilangkan saja di muka bumi ini. Ini tadi. Yang merusak manusia. Memusyrikkan manusia. Tadi semua. Ya. Itulah kemudian yang akhirnya ruh itu berkata, ya Tuhan, bagaimana aku cara kembali kepadamu? Tadi bagian dari nafahtu fi, maka faida sawaituhu wa nafahtu fi, aku tiupkan sebagian, dia lepaskan. Itulah yang kata Al-Quran, dulu langit dan bumi itu satu, kemudian aku pecahkan, yaitu sebagian pada dirimu yang disebutkan dengan alam sogir, sebagian dirinya Allah. Dan kita harus kembali pada dirinya yang sebenarnya. Ibaratkan buah kembali pada tangkai. Ya. Kembalilah ke kampungmu. Inilah yang harus dilakukan. Bukan banyak-banyakan bacaan Quran. Bukan banyak-banyakan baca sholat. Bukan banyak-banyakan cari pahala. Inilah karena kebodohan akhir zaman ini. Sholatmu tidak akan menghentikan air laut. Sholatmu tidak akan menghentikan longsor. Sholatmu tidak akan menghentikan banjir bandang. Itu artinya sholatmu tidak mencegah pasha wal munkar. Karena sekarang ini manusia itu berada pada kemungkaran. Bahkan kata Abah, kemarin waktu Abah di Kaltim, manusia sekarang sudah menyembah jin. Sudah menjadi jin. Sudah perwujudan jadi jin. Kalau manusia membunuh manusia, udah jin. Itulah yang malaikat waktu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah hakikat manusia, ya jin. Nah, kenapa Al-Quran berkata jin, manusia, jin, manusia, jin. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna nar nur. Nar ya nur ya nar. Manusia ya jin, jin ya manusia. Tapi sekarang ini bangsa jin yang buruk sudah mendohir menjadi manusia. Menjadi anggota dewan, menjadi gubernur, menjadi presiden, yang jadi apa saja. Bukan. Inilah susahnya kita tidak mengerti. Ini sudah jadi fabel dunia binatang, bukan dunia lagi manusia.
Mendingan dunia binatang. Bahimiyah hanya sebatas adalah mencari rumput, memakan, tidak merugikan banyak orang. Tapi mulailah syubu'iyah, sudah berubah kepalanya. Yang tadinya kambing, domba, ayam, paling dipotong dan lain sebagainya. Tapi sekarang perwujudan manusia sudah naik. Sudah lama naik ke syubu'iyah. Kepada beruang, singa, ular, kobra. Dan sekarang sudah sampai. Inna sholata tanha fasya wal munkar. Sombongan manusia. Sudah api. Dia penyembah api manusia sekarang ini. Sedikit-sedikit marah. Itulah penyembah api. Wal munkar. Itulah perlambang jin. Wal jana khalaqnahu min qabl. Dan jin. Maka selalu Allah katakan manusia, jin. Manusia, jin. Tadi. Jin ya kita. Manusia ya kita. Maka itulah Quran menyebut kita ini ada 5. Insan, nas, termasuk jan, itu juga sebenarnya kita. Pada posisi api, penyembah api. Disitulah sahabat keadaan sekarang ini. Kenapa kata apa? Terbuka gerbang alam yang kedua. Karena alam yang pertama ini telah disia-siakan oleh kita. Sampai itu Allah katakan, aku ganti dengan makhluk yang baru. Ya itu hari ini sudah terjadi. Abah kasih tahu. Kalau Allah bicara pada kalian baca Quran. Kata Allah, aku ganti dengan umat yang baik. Aku ganti dengan makhluk yang berguna. Maka mulai Juli, 27 Juli kemarin, gerbang itu sudah dimulai. Siap-siap akan terjadi ganti sip. Semua ya. Yang tidak berguna, yang merusak, yang apa semua. Maka selalulah diberi pemberi peringatan untuk itu. Kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Kalau tidak ada pemberi peringatan. Hari ini adalah pada puncaknya. Maka disebut wiwitan 2025, 27 bulan Juli. Dibukalah gerbang baru. Berarti sudah mulai jin dan manusia udah nggak jelas semua. Maka tadi kalian bisa saksikan. Maka bagi orang-orang yang sudah mampu melihat itu, ya inilah sebuah tugas yang harus dilakukan. Tidak ada pilihan tadi semua ya. Tetapi bagi kita, marilah mulai kita belajar dari semua. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu kepada kita adalah untuk kembali. Taba ya tubuh taubatan. Kembalilah pada Allah. Itu sebenarnya. Inilah yang Allah kira. Ma qadarullah haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Karena ujung-ujungnya. Sesungguhnya Allah yang benar-benar kuat. Mau lawan apa kita? Kau wujud. Allah wujud. Ujung-ujungnya wujud maka disirnakan. Itulah. Bani Ad, Bani Samud. Kaum Sabah. Mesopotamia, Babilonia. Pada saat sudah merasa wujud, kau akan dilawan oleh dia. Karena itulah. Wujuduka danbun, kata Nabi. Wujudmu itulah dosa. Ya, sahabat. Inilah yang Allah jelaskan. Nah, di sini pun Allah menjelaskan tentang perumpamaan sebelumnya. Karena banyak manusia tidak mau mengambil perumpamaan. Orang-orang yang menjelaskan perumpamaan seperti dari siapapun dari dulu, rasul-rasul yang ada, pasti dimaki, disesatkan, dimaki, dijauhi. Ini yang kata Allah. Ya ayuhan nasu duriba masalun. Ya. Fastami'ulah. Innal ladina tad'u min dunillahi la yakhluqu dubaban. Nah, ini tadi. Dubaban itu perumpamaan Allah. Ya. Ya ayuhan nasu, saya manusia. Allah manggilnya manusia. Berarti bukan ya ayyuhal insan, bukan. Maka kalau kamu kalau baca Quran lihat dulu. Misalnya tadi. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Laqad insan di situ. Wal jana khalaqnahu min qablu min nari sam. Kemudian artinya jin manusia jin. Laqad khalaqna wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin manusia. Walaqad dara'na li jahannam katsir minal jinni wal ins. Tuh ada ins. Tuh siapa yang dipanggil nas? Tadi oleh Allah ya ayyuhan nas. Tadi semua.
bagi orang-orang yang yang sudah mengerti perumpamaan, maka kul a'udzu birabbin nas, perjalanan manusia. Tadi semua ya. Baginda Nabi Muhammad itu menjadi manusia, bukan menjadi jin tadi semua. Tapi kecenderungan manusia nanti akan makin sakti, karena hanya jin diberikan kelebihan itu tadi semua ya. Ya Yuhannas, duriba masalul mastami'u, telah dibuatkan perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa. Sekarang Allah buat perumpamaan tentang surga, wader aja dikisahkannya itu. Ketololan yang luar biasa. Dongeng yang menyesatkan manusia tentang disono, padahal dia sedang alami surga dan neraka itu. Inilah yang akhirnya kata Allah, buat apa aku biarkan makhluk-makhluk semacam ini? Tadi semua ya. Ngomong surga nggak ngerti surga, ngomong barja nggak ngerti barja, ngomong siksa kubur nggak ngerti siksa kubur, ngomong masar nggak ngerti masar, ngomong sirot nggak ngerti sir, selalu salah. Karena tadi dia hanya, kita ingat Quran saja punya arti mantuk, mafhum. Maka ada nas, ada mafhum nas. Ingat itu. Di dalam sebalik mafhum nas itu ada makosid. Ada dalil, ada madlul. Yang ditunjukkan oleh Allah, ada makosid. Ini manusia keluar dari perumpamaan itu. Akhirnya ditakutinya neraka bukan Allah. Akhirnya yang diinginkannya surga bukan Allah. Inilah kebodohan awal. Dan hari ini puncaknya. Tadi semua. Manusia-manusia yang menyesatkan manusia. Menakutin manusia. Bukan pada tempatnya. Pada Allah sudah menegaskan. Kenapa kata khauf itu berbeda dengan kata beda. Ada khosyah, ada khauf. Ya. Manusia takut dengan makhluk. Tapi tidak takut khosyah dengan Allah. Maka itulah hanya mereka yang disebut ulama itu. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Kenapa disebut ulama? Karena dia sudah ngerti ain. Ainnya iliyin, latifun. Yang beramal. Alam, amil, alim, ilmu, ulama. Itu nggak ada bedanya. Dan alam itu Allah sendiri. Al-alamu mir'atu al-haq. Itulah kaitannya al-ilmu nurun, cahaya. Karena Allahu nur, cahaya. Ya. Tapi manusia sekarang yang berilmu dirinya hanya kegelapan. Muncullah hijab-hijab adalah nuronia. Manusia terhijab dengan nuronia, dengan cahaya. Dia pikir sudah bercahaya. Dia pikir sudah mengerti. Padahal yang dilihatnya adalah cahaya kegelapan. Orang merasa mengerti. Inilah sebetulnya kalau kalian kaji Ihya. Luar biasa Imam Ghazali menyampaikan. Tentang ulama dunia, ulama akhirah, ulama su, ulama asu, ulama anjing. Semua. Yang akan menyesatkan manusia cari tulang. Ngajarkan manusia mencari tulang dan tulang. Silakan sekian zaman bertahan. Tapi tidak. Allah sudah menegaskan. Ma qadarallahu haqqa qadrihi. Semua. Innallaha laqawiyyun aziz. Hari inilah. Sudah ditampakkan kekuasaannya kembali. Akan ditampakkan. Tadi semua. Ya. Karena dia telah direndahkan. Dia telah dihina. Ya. Tadi semua. Tidak dianggap perumpamaannya. Orang yang memberikan peringatan disesatkan. Sebagaimana para nabi dan rasul dahulu. Semua ya. Diusir, diborok. Bahkan ada yang digantung, bahkan ada yang dibunuh. Hari ini pun sedang terjadi. Sahabat. Ya Yuhannasu duriba masalun mastami'ulah. Innalladina. Ya Yuhannas, saya manusia. Duriba masalun mastami'ulahu. Telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu. Watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha illa Allah. Hanya orang-orang yang dibuka, orang-orang yang sudah takhalli
kemudian dia buang dirinya. Man arafa nafsahu bil wujud, man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Nah, itulah awal takhalli. Man arafa nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbahu bil hayati. Mulailah hilang matinya, mulai hidup. Karena Allah itu hidup, Allah itu wujud. Ingat itu. Yang wujud, yang hidup hanya akan tajalli pada dirimu kalau kamu hidup. Kalau kamu Adam, man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Man arafa nafsahu bil mauti, faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Itulah orang-orang yang diutus olehnya sebagai tadi, yang mampu mentakhalli, mencabut, mentahalli, berbuat kebaikan, hanya kebaikan. Ahsin kama ahsanallahi ilaika. Akhirnya dialah tajalli pada tubuhnya ada Muhammad, Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Pada ruhnya arif, tubuhnya ahli ibadah. Ibadah bukan sholat saja, ahli mengabdi, ruku dan sujud pada Allah. Inilah yang Allah ingatkan di ayat ini juga. Duriba masalul mastami'u lahu, dia dibuatkan perumpamaan, maka dengarkan oleh kalian perumpamaan itu min dunillah. Kemudian kata Allah, innal ladzina tad'u, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian seru min dunillah, selain Allah, la yakhluqu dubaban. Tadi semua. Sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun Allah menghina. Yang kalian tuhankan, yang kalian mursyidkan, yang kalian hebatkan. Kata Allah, membuat seekor lalat aja, dia tidak akan bisa. Allah menggunakan kata di sini adalah dubaban, ini adalah isim jenis lijinsi tadi semua. Ya, bentuknya adalah jamak, adalah sebetulnya dubabatun, dubabatun. Ya, dubabatun itu adalah lafaz, ini adalah untuk sebagai apa namanya, dipakai untuk muzakkar atau muannas. Bisa muannas, bisa muzakkar. Dubabatun ini. Walawijtama'u lahu, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Hei, kalian para mursyid, bersatulah kalian, kata Allah, bikin lalat. Semua. Bagaimana kau membawa manusia pada Allah yang ada dirimu, kesombonganmu. Dan Abah sudah melihat di terakhir dekade zaman hidupnya Abah, menyaksikan lebih dari 6 mursyid yang sulit sakaratil maut. Menderita luar biasa. Karena kalian adalah berhalakan semua. Ya, silahkan kalian mentuhankan manusia, saksikan Abah nanti. Kata Abah juga. Marilah luruskan tauhidnya hari ini. Tadi, yang sudah sholat, baikkan sholatnya. Yang sudah bertorikot, ayo baikkan, torikotkan, luruskan. Yang sudah berhakikat, marilah. Hakikat itu nyata pada syariat. Tadi semua. Tidak ada kenyang kecuali pada nasi. Ya. Tidak ada manis kecuali pada gula. Tidak ada asin kecuali pada garam. Minimal makom muraqabah. Walaupun kau menyaksikan manis adalah aku, itu makom musyahadah. Akulah gula itu, gitu. Itu makom musyahadah. Silakan. Kamu mau di makom mana? Sampai kepada makom aryan, makom Allah. Nah, kalau kalian bukan bagian yang menyampaikan, kalau sampai di makom Allah, man arafullah kalalisana, kamu diam. Jadilah wali alam, diam saja. Jadilah nabi. Tidak usah kamu ikut menyampaikan, kecuali kau disuruh untuk menyampaikan. Tapi bagi orang yang siap disuruh menyampaikan, jangan takut pada makhluk manapun. Kiai manapun, ustadz manapun, mursyid manapun, lawan oleh kamu. Begitu isyarahnya dari dalam. Tadi semua ya. Kalau tidak, selamatkan sebanyak mungkin manusia yang bisa diselamatkan. Tadi semua ya. Itulah yang Allah katakan di sini adalah walimijtama'u wa iyaslubu abanahu wa iyaslubhumud dubabu syai'an. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Ya. Makanya dubaban di sini adalah apa namanya, Allah menggunakan apa namanya, dubaban ya. Artinya jamak, ada, sedangkan bentuk tunggalnya adalah dubabatun tadi semua ya. La yastankiduhu ya, tiadalah mereka dapat menyelamatkan sesuatu itu.
Mari kembali pada Allah tadi semua. Minhu. Dan kalian sekali masih salah itikad pada mursyid, luruskan. Mursyidmu itu tidak ada. Jangankan mursyid, Muhammad itu juga tidak ada. Karena di kerajaan Allah hanya satu. Tadi semua. Ya, hanya satu Allah. Tadi. Ingat itu. Ini dalam kerajaan Allah adalah makana, syai'in ma wa huwal ana ala ma alaikan. Makana. Sesungguhnya Allah dahulu ada seni, sekarang pun begitu. Ya. Marilah kita pahami. Siapa disebut Muhammad? Siapa disebut malaikat? Siapa disebut dengan insan? Siapa disebut dengan ins? Siapa disebut dengan jin? Iblis ya, dia juga semuanya pemainnya. Semua. Maka kita harus memahami di situ. Ya. Maka ada kemudian dikatakan adalah alangkah lemahnya yang menyeru ada do'ufat talibu, ya, do'ufat zo'ib yang tadi, do'ufat talibu, alangkah lemahnya yang menyeru, yakni yang menyembah tadi semua, wal matlubu, dan alangkah lemahnya pula yang diseru semua, ya. Itulah maknanya kata Allah, ma qadarullahu haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Itulah awalnya, ya. Maka dilanjutkan oleh ayat di sini adalah Allahu yastafi minal malaikati rasulan minal nasi innallaha sami'un basir. Tadi semua, ya. Allah telah memilih utusan-utusannya, malaikat-malaikatnya yang akan diutus dan ada setiap zaman. Jangan kau kira hari ini tiada rasul. Mustahil hari ini tiada rasulnya, kebodohan lagi umat Islam. Itulah baginda Nabi Muhammad disebut rasul. Karena rasul itu Muhammad. Dan Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah yang akan selalu ada. Dialah yang ada sebelum segala yang ada. Rasulullah itu. Masuklah pada tubuh Adam. Adam itu adalah Nabi. Rasulullahnya Muhammad. Ingat itu. Itulah kalian harus mengerti dari semua. Jadi Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, jadikanlah dia khatamun nabiyyin pada setiap dirimu, setiap individu. Di penghujung perjalananmu adalah menjadi Rasulullah, menjadi Muhammad itu terpuji. Karena hanya Muhammad yang terpuji, walakal hamdu ala ma qadait. Selalu dia adalah akan menerima segalanya. Karena Muhammad adalah. Nah, inilah yang harus pahami dari semua. Jadi sekali lagi jangan ketipu, jangan salah. Ya. Jadi Rasul itu, Shin itu akan ada setiap zaman. Maka kenapa dalam kitab Dalail nama beliau yang agung itu menjadi banyak. Dipanggil Toha, Yasin, sama saja, ya yuhal mujamil, ya yuhal mujazil, Tosin, Mim. Semuanya adalah. Tapi zaman ini pun sama. Selalu ada Yasin, ada Toha. Dalam wujud yang berbeda. Itu. Ya. Yang boleh diartikan juga mursyid. Tapi mursyid tubuhnya itu juga sama kayak Adam, kayak Muhammad, kayak Ahmad. Ya wafat. Isa wafat. Gitu loh. Musa wafat. Ibrahim wafat. Tapi Muhammad Rasulullah yang ada di dalam dirinya akan terus musalsalah sampai kapanpun. Karena adanya dunia ini adalah karena adanya Rasulullah. Itu disebut rasa. Maka seluruh isi alam ini penuh dengan rasa. Maka orang syariat merasakan rasa itu dengan ucapannya. La ilaha illallah. Lah, dengan tubuhnya. Tuh. Orang syariat ingat Allah dengan tubuhnya, dengan ucapannya. Orang tarikot mengingat Allah dengan hatinya. Tapi bukan menyebutkan nama Allah. Allah bukan. Tadi semua. Tapi menyadari seluruh tubuh ini gerak dari asma'nya. Dari Allah itu. Tadi. Kan tadi juga tadi. Mengenali Allah fi'ilnya pada tubuhmu. Mengenali Allah asmanya pada hatimu. Kau menyadari sebenarnya yang sholat itu bukan kamu. Tapi hatimu.
Maka di sini kata Abah, bahagia dan celaka tergantung di dada. Itulah kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untung yang membersihkan dadanya. Tapi dadanya harus utamakan bukan Allahu Akbar, bukan kalimatul taqwa, bukan Allahu Akbar, kalimatul ikhlas bukan Allahu Akbar, subhanallah bukan adalah tadi semua. Tapi yang disebut buruk, yang kalian harus tunggangi tadi semua. Sehingga dalam kisah, makanya kita harus mengerti perumpamaan Allah dan Rasulullah. Buruk itu pada saat kamu tunggangi, di jalannya menanjak, kaki depannya memendek, lihat kita berdardir. Supaya apa? Karena dia sudah jadi burukun. Dia sedang menunggangi kalimat la ilaha illallah. Karena bersama Allah aman. Man kana daholahu amina. Kalau siapa yang sudah menunggangi kalimat la ilaha illallah, tubuhnya sudah berkalimah la ilaha illallah dalam wujud Muhammadur Rasulullah, maka engkaulah Muhammad itu. Tadi semua. Nah itulah kalimat. Kenapa buruk yang dipilih Nabi adalah buruk yang kurus. Itulah kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada. Kuruskan dirimu. Ya'tu karijalan. Lihat. Orang wa'adin pinnas fil haj. Mereka berjalan menuju Allah itu naik unta yang kurus. Tadi. Sholat, nggak latih pun nggak kurus. Kamu tidak akan bisa kepada takwa. Karena takwa itu telanjang. Al-imanu uriyanun walibasuhut takwa. Telanjang. Inilah maka unta. Itulah kalimat la ilaha illallah digunakan buruk yang kurus. Ya. Maka harus mati kalau bisa. Sebenarnya. Bukan milih buruk yang gagah. Itulah. Nabi memilih buruk. Maksudnya itu. Buruk dari kata barkun. Maka dia adalah pada saat sudah ditanamkan jadi burukun. Tunggangan. Bagaimana tunggangannya itu? Kamu tidak naik subhanallah. Tidak naik Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar tidak akan membawamu pada Allah. Coba kamu sembelih binatang. Allahu Akbar. Tidak sah. Tidak akan kembali binatang itu ruhnya pada Allah. Kamu sembelih binatang itu bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan kembali pada Allah. Dan bukan itu. Kan hanya satu kalimat. Nafikan yang menyembelih. La ilaha illallah. Karena darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, hanya Allah. Bagaimana mungkin kau berani-berani menyembelih binatang kurban? Bagaimana mungkin? Kapan kau memberi nyawa pada sapi itu? Kapan kau memberi nyawa pada ayam itu? Ini kebodohan yang luar biasa. Di akhir zaman, manusia makan bangkai setiap hari. Tadi semua sama. Dirinya juga sudah bangkai. Maka itu Nabi man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak menyadari nafas sirullah nurullah, menyadari hadirnya walaupun mulut Allah tapi tidak menyadari sirullah nurullah pada dirinya, tidak merasakan rasa. Maka orang syariat tadi dengan ucapan perbuatan, thariqat dengan hati, hakikat dengan rasa. Maka dia apapun yang dia rasa, di penglihatan ada rasa, di pendengaran ada rasa. Itulah hakikat Muhammad Harid. Muhammad yang ada rasa, yang menyatukan Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Yang menyatukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Muhammad itulah Muhammad Harid yang kau rasakan setiap hari. Bagaimana mungkin engkau minum kopi tidak merasakan Rasulullah? Engkau makan garam. Wahai terutama ibu-ibu. Kunyitnya, kencurnya. Gula merah, gula putih. Bawang putih, bawang merah, ketumbar, asam manis. Coba, kau tidak melihat Rasulullah di situ, yang diutus untuk membawa rasa, ya kejahilan. Karena makhluk tadi kata Nabi, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit, adalah mislul hayawan, seperti binatang. Dunal baqarah, tapi terlalu mulia bangkai sapi, kata Allah. Fahiyakal hinjir, kata Nabi, adalah bangkai babi. Coba bayangkan. Itulah kenapa tentang Abu Yazid Al-Bustami, Tuhan menciptakan babi dan anjing, bukan hitopnya kepada anjing dan babi, tapi najis itu
disindirkan kepada manusia. Tadi semua. Maka itulah anjing berkata kepada Abu Yazid Al-Bustami, Syekh, barusan kau hina diriku. Kau tidak melihat aku pada diri. Lihat aku, kata Allah, pada anjing itu. Maka dosamu tidak kamu bisa sucikan dengan 7 samudra dan 7 benua. Aku sebagai isyarat dohir pada dirimu, kau bisa sucikan dengan 7 air dengan 1 tanah. Tapi kesyirikanmu itu 7 samudra tidak bisa. Itulah harus kita ngerti 7 sifat. Air mutlak syariat, air mutlak hakikat. 7 ada lataif pada diri, ada cahaya Allah pada diri. Tapi cahaya itu hanya kalau seandainya sudah dibelah. Itu tadi. Kalau dia akan nyala otomatis tadi. Latifatul qalbi, latifatul syiri, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul akhma, latifatul nafsai, latifatul kolam. Itu ada. Kalau seandainya kau tunggangi buruknya bukan Allahu Akbar. Bukan Subhanallah. Tapi Nabi Isbat. Itulah kenapa yang disebut burukun adalah ditalkinkan itu lakinu mautakum bila ilaha illallah, bukan lakinu mautakum bi Allahu Akbar, bukan dengan Subhanallah, bukan. Apalagi kalian walaupun sibuk tiap subuh kepaksa iman pada bedung pada adan gitu wiridan banaloh apa 1 triliun kali sampai mati lu 700 kali balik semacam itu. Ada keikhlasan sekali pada Allah. Bukan di situ letaknya. Abadah ya budu ibadat, dan bagaimana kita mengabdi. Menyadari kehadirannya. Ada, diadakan. Hidup, dihidupkan. Bergerak, digerakkan. Diam, didiamkan. Walakal hamdu ala ma qadait. Jangan hanya doa. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Disitulah saudaraku, sahabatku, setiap kau disebutkan berguncang sebetulnya tubuhmu itu. Lemah tubuhmu itu sebenarnya hilang kesombonganmu itu. Ada sedikit saja kau sambungkan, maka kau akan terasa. Inilah hal-hal yang harus dihidupkan kembali pada manusia di akhir zaman ini. Sudah kehilangan rasa, kehilangan Rasulullah, kehilangan Allah. Nabi hanya dijadikan alat dagangan buat rajaban, muludan, proposal. Nabi coba, ya Allah, ya Karim. Allah hanya disebut-sebut, tapi sedikit pun nggak menghormati Allah, nggak menghargai Allah. Di semua. Bahkan menghina Allah. Bahkan ada sekelompok manusia bela Allah. Ini ketololan paling tolol. Di semua. Ya. Siap-siap makhluk yang semacam itu yang ditenggelamkan paling dalam. Ya. Inilah sahabat. Maka bahagia dan celakamu adalah tergantung pada apa yang ada pada dadamu. Maka Abah selalu ajarkan, makanya pelajari. Apakah kamu sebagai emas, sebagai perak, sebagai tembaga, sebagai suasa, sebagai timah, sebagai besi, sebagai baja, nggak ada masalah. Kenalilah khodamu, malaikat yang menjagamu, patihalah padanya. Setelah tapi sebelumnya kamu harus dibelah dadanya dengan kalimat takwa, bukan dengan jadi buruk yang tanamkan. Insya Allah apapun yang terjadi khairihi wa syarihi. Karena dunia ini tagoyur antara ada dan tidak ada, antara hidup dan mati, kecil dan besar, sehat dan sakit, dari semua siang dan malam. Sebenarnya yang ini diperlihatkan sama dia, aku yang tetap itu, aku tidak ada siang dan tidak ada malam, karena akulah siang dan akulah malam, akulah hidup, akulah mati, akulah ada. Itu yang ini diperlihatkan. Tapi kalian terjebak pada tagoyurnya makhluk. Berilmu, tidak berilmu. Semua. Orang bodoh, kiai, terjebak manusia. Sebenarnya itulah kenapa sifat alam ini tagoyur. Kenapa berlaku hukum gravitasi. Sebenarnya kalau Abah bukan hanya ilmu hakikatnya, bukan ilmu ma'rifatnya.
Bahkan Abah bisa hitung fisikanya. Semua. Ya, karena semua ini adalah Allah itu eksak. Allah itu eksak. Sebagaimana Allah membuat kesempurnaan itu 9. Angka 9 itu adalah 9 kali 1 9. 9 ditambah 0 tetap 9. 9 kali 2 18. Tapi 18 1 tambah 8 9. Kata Allah, silakan. Akulah 9 itu. Kemanapun kau kalikan, aku itulah 9. 3 kali 2 kali 7. Apa nama 8, apa 27, apa namanya 9. 3 kali 6. Apa namanya 27 9. 54 9. 545 9. 7 kali 9 63 9. 9 kali 9 81 9. Kata Allah, kemanapun kau hadapkan walillahil masyriq wal maghrib fa'aina ma tuwallu, pas hanya melihat aku pada wujud Muhammad. Bacakanlah pada mobilmu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bacakan pada sawahmu, apapun dirimu, maka sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul wal, usapkan pada dada ini. Disinilah bahagia dan celaka itu. Sa'adah, syakowah di sini. Kau berada pada diri dohirmu, celaka. Artinya al-mal'un, walaupun sholatmu tidak pernah berhenti dari pagi sampai malam. Baca Qur'anmu one day one juj, tapi yang selama yang ibadah tubuhmu tergerus ke bawah tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kalian Abah ngomong begini, dikiranya Abah main-main. Karena Abah menyaksikan orang yang disebut kalian kiai ulama, tapi nyatanya hanya keledai membawa kitab. Ya tidak bisa. Bahkan dia yang bawa nenteng-nenteng amalnya. Ya, datang pada orang kayak kita. Tolong Bah, kemana jalan pulang? Mana pintu pulang? Bagaimana kau ngerti pulang? Waktu hidup aja kau nggak ngerti jalan pulang. Bahkan kau nggak ngerti siapa dirimu. Kau nggak ngerti dari mana dirimu. Tadi Tuhanmu berkata, kau baca Quran, inna rabbaka atau binas, tetap malah kau nuduh orang hulul, itihad, wilatul wujud, musyrik. Tapi kemusyrikan kau nggak sadar. Bagaimana Tuhan mengisahkan adalah Musa dan Fir'aun. Sadarkah siapa Musa? Dirimu, ruhmu itu. Siapa Fir'aun? Itulah yang mengejar-ngejarmu, yang membunuhmu. Itu hanya Allah bicara tentang itu. Bahkan dari awal Al-Baqarah, sembelihlah sapi itu. Ini. Kalau tidak, kamu tidak akan sampai pada kul huwallahu ahad. Makanya soal Al-Bukhari, faidah golabat hasanutuhu wa ikhlasuhu ay antu badala nafsaniyati ila ruhaniyati tabadala jihatu syakawati ila sya'adah. Jadi pada saat kau pindahkan dirimu dari yang dohir ke yang batin, ruhmu yang ibadah, itulah yang disebut bahagia. Pada saat kau ibadah tubuhmu, tapi kau bukan ruhmu yang ibadah, itulah celaka. Surga, neraka. Pada saat dengan tubuhmu, neraka. Pada saat dengan ruhmu, surga. Kan tadi. Itulah kenapa kata Abah, sejak ruh ditiupkan, dan ruh sepakat dia akan punya ibu. Itulah kata Abah, ingin melihat bagaimana kebijakan ibu. Abah suka bertanya kepada ibu-ibu, apakah kepada mereka-mereka yang menghina Tuhan, yang menganggap Tuhan itu kejam, yang menganggap itu Tuhan itu adalah penyiksa, akan menyiksa kamu dengan api dibakar. Tolong itu semua. Kau hinakan Allah, kau hinakan Rasulullah. Semacam mana ada tubuh Muhammad akan terbakar oleh api. Ibrahim saja tidak terbakar oleh api. Musa aja tidak mati dengan laut. Kita pahami. Cuma kalian terjebak dalam perumpamaan melulu. Wah jago, ayo Ustaz Kiai. Coba tolong amat itu Kiai. Kalau membaca Quran halaman sekian di bagian bawah baris gini. Kesombongan yang tonjokannya. Quran halaman sekian, maaf. Ini karena Abah harus luruskan hal begini. Kelihatannya dianggap manusia, dianggap ulama. Tapi dia menyesatkan banyak umat. Yang seperti itu. Baca buka halaman sekian di garis atas, baris-baris, paling ujung, paling... Apa? Itu yang dibanggakannya. Apakah itu yang disebut ulama? Tadi semua. Itulah yang Allah menangis. Qala Rasul. Tadi kata Nabi. Qala Rasul, kata Allah.
Ya Rabbi inna qaumi takhid hadal Quran mah. Seperti itulah. Quran dijadikan laga-laga. Nah, ini semua. Ya. Silakan. Pemberi peringatan kan didatangkan dan dia akan kembali satu persatu. Abang menyaksikan sudah persatu tadi semua. Ya. Semuanya ada waktunya. Setiap zaman, setiap hutan ada singanya. Ingat. Itu. Ya. Maka kalian yang khodam, yang Abah ajarkan kemarin dan bertanya kepada Abah kasih tahu juga sekarang, ya tadi bacakan. Ya tadi yang Senin adalah, dia adalah malak Jibril. Bagaimana amaliyahnya kata Abah? Jibril itu hakikat penglihatanmu. Maka tidak ada lagi. Kalau kamu adalah khodamnya lahir hari Senin. Bagi Nabi Muhammad hari Senin. Adalah khodamnya adalah malak Jibril. Khodamnya adalah adyan. Adalah perak tadi semua. Tetapi adalah malaikatnya adalah malak Jibril. Malak Jibril itu adalah penglihat Jabaroil, Jabar, yang menjabarkan, yang belajar. Bagaimana cara pengamaliannya? Coba hari Senin untuk kamu. Sebagaimana si Gayatri, ya, ibunya si Duryudana ditutup matanya. Sebenarnya, atau pejamkan matamu di hari Senin itu. Duduklah beberapa waktu. Pejamkan matamu. Pada saat kau melihat dan sadarilah. Tadi jadikan matamu itu negeri akhirat. Kau yang melihat itu bukan mata. Tapi basirnya Muhammad dan basornya Allah. Maka kau akan menyaksikan banyak hal. Itulah malak Jibril. Tapi sebaliknya juga adalah yang hari Rabu. Malaknya adalah Mikail. Khodamnya adalah Burkon. Ya, dia suasa. Maka juga Fatihah kepada dia. Bagian tubuhmu itu suasa. Ya. Yang Minggu tubuhmu itu emas. Dan semua. Yang Senin, tubuhmu itu perak. Ada khodam, ada penjaga. Segala sesuatu ada. Semuanya. Itulah yang harus dipahami dari semuanya. Terus kemudian pelan-pelan kamu rubah dari semua. Ya. Hentikan dari semua hal-hal. Maka kata Abah, udah gak usah minta apa-apa lagi. Sekarang udah tua. Ya, tadi, udah lagi gak usah ngatur orang tua. Kamu gak sopan kalau, mama cebok. Sekarang kamu udah punya cucu. Udah gak pantas. Mama minta jajan, udah nggak pantas. Ud'uni astajib lakum buat oces, buat anak kecil, buat anak ingusan, lehoan. Tapi Allah di ayat berikutnya menuntut, mana adabmu, mana hormatmu. Ah itulah, makanya baca Qur'annya nanggung. Hanya satu ayat, ud'uni astajib lakum yang dia suka. Nah, inilah. Nah, begitu dikasih ayat, oh bah itu Qur'an bukan? Coba. Kiai yang bertanya, bah itu Quran. Allahu Akbar. Terus apa ini jadi hudan ini? Karena kau tidak akan paham Quran ini sebelum tubuhmu adalah jadi Al-Quran. Al-Quran Qadim. Wahyu minulyo. Orang ditulis karena pada dasarnya. Inilah Quran yang sejati. Inilah yang dalikal kitab la raiba fihi. Yang tidak ada keraguan itu bukan Quran ini. Ini pada saat sudah ada pada tubuhmu. Itulah Nabi Muhammad disebut Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang nyata hidupnya. Nah tadi tajwidlah pada tubuhnya kata Abah juga, sehingga bagaimana idhar tubuh ini dengan orang ini, ikhfa dengan orang itu, iklab dengan orang ini, idgom biguna, idgom terapkan pada tubuh. Tadi bagaimana idgom? Oh ternyata diberi itu suka. Idgom tuh merasakan, melebur. Ternyata salah kekurangan itu pedih toh. Idgom tuh. Ini orang susah dikasih idhar. Nah, inilah persoalan manusia. Idgom, ikhfa. Karena kita adalah Quran. Karena itulah yakin itu bukan membaca Quran. One day, one judge. Tidak membuatmu yakin. Tapi yakin itu tadi. Alif kamu adalah alif. Ba itu adalah tubuhmu adalah ba. Kawinkan tubuh dan apa namanya dengan ruh dan tubuh jadilah ta, lahirkan sya, barulah kamu jahaho bil jim bil ha bil kho takhalli tahalli tajalli, barulah kamu bisa zikir daroza zal zakaru yadguru dikron, ngerti. Oh sebenarnya tubuhku fiilnya tuh ingat zikir itu. Pada apa? Bukan pada la ilah apapun. Pada nyangkul, pada kerja, pada ke kantor, pada ke sawah, pada ke kebun, pada masak, ngegosok. Ini fiilnya. Kamu ngegosok bisa nangis dengan Allah. Masak bisa ngegosok. Apapun bisa merasakan.
Karena kau menyaksikan fiilnya, tapi jangan kau sembah fiilnya. Temukanlah yang menggerakkan tubuh itu. Oh, ternyata hatimu. Tapi disinilah persoalannya manusia sekarang. Wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuroha wa taqwaha. Maka disinilah yang harus kamu belah dadanya. Tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas. Itulah kalimat la ilaha illallah. Itulah kenapa kalimat la ilaha illallah lah yang disebutkan miftahul jannah. Nggak ada miftahul jannah Allahu Akbar, nggak ada. Miftahul jannah subhanallah, nggak ada. Miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Kamu tidak ada, aku yang ada. Itu miftahul jannah. Kuncinya surga. Kuncinya amal. Tadi semua. La tasyuha ibadah illa bima'rifatil ma'bud. La yamassuhu illa mutahharun. Itulah kata Allah. Wala taqrabus salat. Jangan mendekati salat wa antum sukaro. Kalau kamu yang salat, mabok kamu. Pasti nyari pahala ujungnya. Pasti nyari surga ujungnya. Pasti cari dunia ujungnya. Bagaimana Allah memperhitungkan sudah begitu dari awalnya kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin kamu bahagia dari awal. Wa in kulna ya adamuskun anta wa jawz. Tadi kawinkan dohir dan batin. Semua. Satukan dulu. Alif, ba, ta, sa. Di ujungnya ya, yakin. Dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kau akan buktikan sendiri barjah itu. Tuh. Bukankah begitu waktu Nabi Mi'raj, Nabi cerita, saya baru lihat surga dan neraka. Nabi pun melihat. Abah saya itu sama. Maaf. Ya. Selama kau menjadi Muhammad, maka kau menyaksikan segala. Rasul kita itu adalah Muhammad. Tubuhnya Ahmad. Ingat itu. Ibrahim itu adalah seperti Ahmad. Musa itu seperti Ahmad. Tapi Rasulnya di dalamnya Muhammad. Siapa Muhammad? Rasulullah. Shin, hakikat Shin. Hakikat Toha. Titik ba. Dialah perwujudan. Ya namanya juga utusan Allah. Masa utusan Allah ada pensiun. Ada utusan Allah mati. Pembawanya. Tadi presiden kata Abah juga satu. Tetapi orang yang menjabatnya Soekarno meninggal. Soeharto meninggal. Habibie meninggal. Gus Dur. Tapi Rasulullah presidennya ada. Sekarang adalah seumpamanya Prabowo itulah nabi. Tapi Rasulullah presiden yang dibawanya. Demikian pula. Karena semua apa yang didorong ad-dhahir bil atul batin. Maka Abah, kalau ingin melihat bagaimana kebijaksanaan Tuhan, lihatlah kalian sebagai orang tua. Maka Abah sebagai penutup kepada ibu-ibu yang kemarin bertanya ke Abah. Apakah kita akan disiksa oleh Allah, Bu? Sekarang Abah nanya balik sama ibu. Pada saat ibu ingin punya anak, apakah ibu yakin anak itu taat pada ibu? Tidak. Apakah ibu yakin anak itu membahagiakan ibu? Enggak. Apakah ibu tahu bahwa Quran mengatakan anak bisa jadi musuh? Tahu. Tapi kenapa terus punya anak? Kata dia, karena sayangku kepadanya. Apapun kesalahannya, aku akan selalu memaafkannya. Itulah. Coba bangun kepada Allah begitu. Maka kenapa Allah berfirman walaqad menggunakan litahqiq, walaqad karomna Bani Adam. Siapa Bani Adam? Itu Hindu Bani Adam, Buddha Bani Adam. Apapun makhluk di dunia Bani Adam. Mana yang bukan Bani Adam? Bani tidak ada Adam itu. KBGU pada wujud Muhammad, Hindu Muhammad, Buddha Muhammad. Kalau Rasulullah itu ruh, siapapun makhluk punya Rasulullah, bahkan anjing pun Muhammad Rasulnya. Malaikat pun Muhammad Rasulnya. Siapa Muhammad itu? Wujudullah, ainullah, hakikatullah, Rasulullah. Jangan tertipu lagi. Apalagi petatang-petatang pada mursyid. Muhammad di Madinah saja hilang. Ada apa? Maka itulah saat Muhammad di Madinah ditegur oleh Allah. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan syafaat. Syafaat itu milikku. Itulah Allah dohirkan dengan dibuktikan kepada kita. Ternyata apa yang dikatakan Allah itu didohirkan. Inilah kalian harus ngerti kisah itu. Nangis 3 tahun pada Allah karena pamannya sudah berjuang luar biasa. Tadi semua. Akhirnya Allah tegur. Tadi semua. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu kaitan dengan wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Muhammad,
sebagai tadi tidak akan bisa menang perang. Contoh Uhud. Muhammad bisa menang perang pada saat dia dengan Allah. Perang Badar. Itulah isi Quran. Mengisahkan tentang Musa, tentang semua. Yusuf. Yusuf tidak akan bisa meramal mimpi kalau dia nggak keluar dari bui. Semua. Yakub tidak akan mampu melihat Yusuf yang pulang sebelum dia bebas dari buta. Yunus tidak akan bisa berbuat apa-apa selama dia nggak keluar dari ikan itu. Ashabul Kahfi terkurung di dalam gua. Jiwanya terkurung selama dia tidak keluar. Menimbulkan cahaya matahari di dalam gua yang terang benderang. Itulah kalimat takwa harus tanamkan dulu. La ilaha illallah, aku bangun. Lepaskan aku 4. La ilaha illallah. Lepaskan aku 2. Barulah aku sejatinya aku. Syariat belajar untuk melihat fiilnya. Tarekat untuk belajar bagaimana mengenali sebenarnya diri. Hakikat untuk mengetahui kenyataan sebenarnya diri. Makrifat. Mengertilah siapa sejatinya diri. Disitulah kita akan mengerti sebenarnya mengerti. Maka zikir syariat dengan tubuh dan ucapan. Syariat, tarekat dengan hati. Makrifat dengan rasa. Hakikat dengan rasa. Pada kulit, pada mata, pada telinga. Rasakan Muhammad Harid. Dan akhirnya makrifat dengan penglihatan. Kau kemanapun kau hadapkan. Nah, kalau sudah begitu, kau akan menarik segala apa yang ada. Kun, kamu kun ya Allah. Tapi tadi, prosesnya kamu pahami. Nah, kemudian kepada sahabat-sahabat yang bertanya kepada tentang bagaimana amaliyah. Amaliyah itu sebetulnya nggak banyak. Karena dibagi Allah. Tadi makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman adalah yang dikatakan adalah man ja'a min hasanati falahu asyru amsalihha. Tadi wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau kamu beramal dengan ruhmu sedikit tapi banyak. Ibarat saat dengan jasadmu banyak pun syirik pada dirimu. Tadi makana dikatakan oleh Allah tadi wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdihatan. Salat disiksa. Fawailul lil musallin. Dikir disiksa. Salawat nggak diperdulikan oleh Rasulullah. Karena kau menolak Rasulullah. Man kana fi hadil amah hari ini. Orang siapa yang buta pada Allah dan Rasulnya hari ini. Maka tadi kata, man kana fil amah fahuwa fil akhirati. Akhir hidupnya itu lebih buta. Walaupun sekarang disebut kiai, buya, syekh, mursyid. Semua. Kalau tidak begitu. Karena yang ada hanya dia. Kanallahu syai'a ma'ah. Wahuwal ana ala ma'alaikan. Dahulu dia ada. Ilah dongeng dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ur gurur. Semua. Gurur. Karena harus tagoyur. Untuk kamu belajar kepada yang tetap. Bandul urugi. Bandul untung. Itu semua karena diperlihatkan kamu sedang belajar. Untung Allah. Rugi pun Allah. Tetaplah bersama Allah. Lu mampah ulah ngalengkah. Init bari cicing. Cicing sama Allah. Karena dialah yang tetap. Dialah yang hidup. Dialah yang wujud. Dialah surga itu. Bukan apapun. Dari semua ya. Bersamanya. Man kana dakhalahu amina. Kamu menjadi duyupur rahman setiap saat. Di rumahnya. Maka inilah. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tams. Nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi may yasha. Itulah sahabat. Rasakan kehadiran Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Aku rindu padamu. Karena kau tanpa Rasulullah tidak ada Allah. Ingat itu. Mana ada kau mendapatkan manis tanpa gula. Mana ada kau mendapatkan Allah tanpa Rasulullah. Siapa Rasulullah? Dialah wujudnya sendiri. Al-insanu syiri. Wasyiri sifati. Bukan manusia yang punya ayah. Ingat itu. Maka kalian yang bermursyid jangan salah. Yang mursyid kalian itu bapaknya, tubuhnya. Tapi yang mursyid itu ruhnya. Ingat itu. Itulah Rasul. Itulah Muhammad. Dari semua ya.
dan dia tidak wafat. Dan dia akan selalu hidup dimanapun. Nah inilah yang harus kalian pahami. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Abah udah siapkan 3 tafsir, lataiful isyarah, apa semua, tapi tidak apa-apa. Biarkan Allah yang bicara, biarkan dia menyampaikan sesukanya, biarkan dia. Kita walakal hamdu ala ma qadair. Alhamdulillah Abah tidak pernah merancang apa-apa sebelum bicara. Biarkan ini jadikan corong saja. Kalau kalian mau dengar, silahkan. Yang tidak apa-apa. Mau sesatkan, silahkan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Abah, Mas Budiono, ya kangen Abah rindu nih sampai sini. Semua sampai sini adalah ya Allah. Mas Budi, Ibu Budi, ya semua, Mas Agus, semua ya. Tadi ternyata ya itulah, pada saat bersama kita ini masih belum bisa belajar. Ada ketemu bahagia, begitu jauh, aduh kehilangan. Padahal sebenarnya aku adalah engkau, engkau adalah aku.